mencoba ikut di versi Galatama di Semen Padang. Itu Kita ya? dan Pondok Tinggi PSPT itu bebuyutan istilah itu. Sepak bola klasik karena kenapa? Olahraga Mm-mm. adalah integral dari pembangunan bangsa dan negara seutuhnya. Camat dulu dites, istrinya dites mampu enggak. Saya pernah mendapatkan predikat camat teladan. Camat Camat Teladan. teladan Provinsi Jambi. Karena penilaian camat teladan itu juga objektif, ya, tidak diberikan, tidak dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Little Talk Podcast. Hari ini Little Talk Podcast kedatangan bintang tamu spesial. Saya bisa sebut beliau legend. Legend di olahraga sepak bola. Telah datang di hadapan kita semua, Bapak Hartono. Pak, makasih Pak udah datang Pak. Kita ngobrol dikit Pak ya. Berbagi informasi, inspirasi, motivasi. Bapak Hartono, saya bilang tadi Bapak tuh legend sepak bola. Bapak terkenal sekali di IPOS sebagai pemain legend IPOS. Bukan hanya legend IPOS, tapi beliau juga legend sepak bola di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Boleh cerita Pak, awal karir Bapak di dunia sepak bola? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alida wabarakatuh. Tony dan rekan-rekan yang telah mengundang saya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita semua insya Allah dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sebagaimana ditanyakan pada saya bahwa itu legend ya. Saya standar legend itu juga saya enggak ini apa namanya ini gimana masih relatif lah. Mungkin ketika itu saya selaku apa namanya nih pemain sepak bola. Jadi dari awal karir di masa kanak-kanak saya ialah di dusun Sungai Penuh ini. Dusun Sungai Penuh ya, Sungai Penuh dalam arti dusun Lima Luhah ini. Saya ya hampir tiap hari, tiap sore karena situasi dan kondisinya pada ketika itu tempat bermain itu banyak. Seperti di kita ada 5 lurah ya. Ada 5 lurah mulai kalau dari ujung sana Datuk Singarapi, kemudian Pemangkurajo, Iya. kemudian Rio Temenggung, Rio Jayo, Rio Mendiho ya. Nah, di ujung ya, semua luhah tuh, maksudnya luhah tuh bukan lurah ya, dalam arti wilayah adat kita tuh. Di sudut lurah Rio Mendiho itu ada beberapa lapangan ketika itu. Beberapa lapangan, ya itu di SMA, yang sekarang SMA 4, SD 2 itu, SMA 1 itu lahannya luas sekali. Tempat para remaja, para anak-anak ketika itu tempat bermain. Maka di sanalah. Dan mungkin ada juga para pemuda, orang tua bermain sepak bola. Nah, saya ikut-ikutan itu. Ikut-ikutan, kemudian terus bermain, akhirnya ya kecanduan sepak bola. Kemudian saya juga itu dilirik artinya oleh senior IPOS. Contohnya ada almarhum Kakanda Asdar Manal, Kakanda Halik Ahmad, yang kenal kalau disebut di kita itu adalah Nek Alet. Udah Asdar itu Pak Weli almarhum, bapaknya Weli. Jadi saya diberitahukan, coba ikut IPOS latihan jadi remaja gitu.
Ikut IPOS latihan. IPOS adalah satu klub sepak bola di Sungai Penuh yang cukup tertua di kota Sungai Penuh ini. Pakai sepatu, cari sepatu. Maka saya sama orang tua minta sepatu dan ada jadwal IPOS itu sampai saat ini Sabtu, Rabu, Kamis. Rutin jadwal IPOS-nya. Rutin. Saya ikut sebagai anak gawang lah ketika itu. Masih anak gawang gitu. Si anak gawang. Nah kemudian ya berkembang terus sampai SMP dan SMA ikut junior IPOS sampai senior dan ya direkrut lagi oleh PS Kerinci yang dulunya PSK. PS Kerinci. PS Kerinci, Persatuan Sepak Bola Kerinci. Kalau sekarang PS Kerinci, sekarang kita sudah ada 2 daerah otonom, Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Nah, begitulah kira-kira karir sepak bola. Sampai saya mengikuti IPOS, kemudian ikut PS Kerinci, kemudian Malam Melintang, bahkan saya juga sempat ketika itu ada, kalau sekarang Liga ya, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Iya. Kan begitu sekarang. Kalau dulu ada dua versi. Versi Galatama, versi Perserikatan. Versi Galatama dan versi Perserikatan. Ya. Saya pernah ikut mencoba ikut di versi Galatama di Semen Padang. Bapak pernah ikut di Semen Padang? Iya. Masuk tim Semen Padang apa ikut seleksinya, Pak? Ikut seleksi di Semen Padang. Jebol, Pak? Ya, ketika itu dari sekitar ratusan sampai 60-an sampai 40-an, kemudian sampai 40-an itu ada masa libur. Oh, ada masa liburnya. Kami kembali ke diliburkan kembali ke daerah masing-masing. Seperti saya pulang ke Rinci, yang ke Medan pulang ke Medan, Lampung pulang Lampung, Jakarta pulang. Nah, kemudian saya pulang ke Kerinci dan saya ikut waktu itu Porda namanya, ada Porda. Porda mengikuti tim Kabupaten Kerinci. Nah, setelah ikut Porda di sana saya tidak kembali lagi ke Padang. Oh, setelah ikut Porda Bapak tidak kembali ke Padang? Tidak kembali lagi ke Padang karena ada saya berminat memasuki akademi pemerintahan. Oh, gitu. Gitu, akademi pemerintahan. Sementara ini ya mungkin saya masuk di dalam tim apa tidak atau gimana nantinya. Masih awang-awang gitu. Awang. Sementara ya kekuatan dari seluruh Indonesia itu kuat kan. Benar. Jadi posisi gelandang juga banyak itu. Saya kira mengikut ada suatu penerimaan mahasiswa ikatan dinas waktu itu Akademi Pemerintahan Dalam Negeri APDN. Ya, yang sekarang kemudian berubah menjadi APDN Nasional, STPDN, dan sekarang IPDN. Nah, gitu. Setelah itu saya mengikuti seleksi IPDN, setelah sampai seleksi dan alhamdulillah diterima di APDN. Dari sekitar 500 orang peserta, 50 diterima untuk APDN Jambi. 50 orang diterima? 50 orang. Kemudian situlah terhenti sepak bola. Berarti karir sepak bola Bapak, maksudnya karir sepak bola profesional Bapak berhenti di situ? Terhentilah di situ. Di situ. Saya lebih fokus di Akademi Pemerintahan. Saya menarik tadi Bapak bilang tadi, pernah ikut seleksi di Semen Padang, Pak. Itu memang ada pemandu bakat ketika Bapak bertanding, sudah ada pemandu bakat dari Semen Padang yang melirik Bapak? Iya, dulu Bapak almarhum R.E. Arlis itu, beliau itu adalah pelatih Semen Padang. Oh, pelatih Semen Padang. Yang dulunya ketika sebelumnya beliau berdomisili di Sungai Penuh, di kota Sungai Penuh ini. Kemudian beliau memanggil, melihat kami ada beberapa. Pertama itu Yulizar Alo, kita penjaga gawang. Ya. Kemudian Hairil Amri, yang kita sebut Dayin. Ya. Kemudian saya sendiri, kami bertiga dilirik itu dan ikut seleksi di Semen Padang gitu ya. Itulah perjalanannya tadi.
Berarti karir Bapak terhenti sepak bola di umur berapa tuh, Pak? Profesional nih, saya tanya profesional nih, Pak. Di profesional, ya itulah sekitar umur 21. 21. Ya, 21. Wah, jadi bakat Bapak dari belasan tahun udah luar biasa tuh, Pak. Di belasan tahun udah dilirik ke Semen Padang. Tapi memang Bapak punya pilihan gitu kan? Ya. Mau melanjutkan sebagai karir profesional sebagai pesepak bola atau ke jalan yang lain. Akhirnya Bapak larinya ke APDN ya. APDN tadi ya? APDN ya. APDN. Jadi memang karir sepak bola Bapak terhenti di situ ya, Pak ya? Ya, Tapi terhenti. sekarang masih menggeluti sepak bola kan? Ya, sekarang sampai usia saya, ya boleh dikatakan lanjut usia, sudah memasuki purna bakti dalam tugas, saya masih berkecimpung dalam sepak bola. Terutama sekali untuk menjaga kebugaran, bersahabat dengan anak-anak muda. Itulah motivasinya, bukan untuk berprestasi, tidak ada lagi kan. Tidak ada lagi berprestasi. Artinya di samping itu juga mendorong para kuala muda, Iya, iya. ya, mendorong sebagai motivator Iya. untuk menyemangatkan para anak-anak muda kita, terutama di dusun kita Sungai Penuh ini sendiri, Kerinci, kota Sungai Penuh dan lainnya, melihat orang tua masih main bola, tentunya para kuala muda tidak bersemangat untuk mengikuti itu. Nah, dengan semangat itu minimal kita lihat kondisi keadaan saat ini ya, kenakalan remaja. Betul. Ya, kenakalan remaja, ya narkoba, sosial masyarakat lainnya. Benar. Minimal kalau sudah olahraga, terutama sepak bola dan lainnya, tereliminir. Artinya ya bukannya dia mau bisa berprestasi, tetapi bisa mengikis Yang namanya tadi yang itu tadi kenakalan remaja kenakalan tadi. remaja Termasuk kita lihat narkoba dan segala macam. Kalau sudah olahraga kan itu. iyalah, kita artinya ada rutinitas lain gitu kan. Iya. Jadi kita tidak terjerumus ke jalan ya kita harus kenakalan remaja tadi. Tadi Bapak, saya menarik tadi interview sama Bapak tadi beberapa saat. IPOS, berarti IPOS sudah lama ya Pak ya? IPOS ya memang satu organisasi sosial di Sungai Penuh yang lebih kurang kalau sampai saat ini ya sudah lebih kurang 72 atau lebih kurang 73 tahun lah. Usia IPOS sudah. Didirikan para pendahulu-pendahulu, di mana itu merupakan suatu organisasi yang bergerak di olahraga, sosial kemasyarakatan dan lainnya. Di sana adalah sebagai wadah para masyarakat Sungai Penuh. Wadah terutama untuk pemuda-pemudi. pemuda-pemudi Sungai Penuh. Sungai Penuh ya. Sungai Penuh. Kita Berarti lingkupnya memang khusus kalau Luha Sungai Penuh. luas Sungai Penuh. Luha Sungai Penuh. Jadi IPOS Kemudian anggotanya juga ya. kadangkala terdiri di luar Sungai Penuh. Mau masuk ke dalam Boleh, Pak? organisasi. Boleh, tidak ada aturan. Tidak ada Ini aturan. artinya adalah suatu kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan sosial masyarakat. Iya, terutama titik beratnya olahraga, sepak bola, kesenian dan lainnya. Begitu para pendahulu-pendahulu. Jadi IPOS tidak membatasi siapapun yang ingin bergabung gitu kan Pak? Tidak membatasi. Tidak membatasi yang ingin bergabung. Berarti IPOS sudah lama. Bapak didirik pertama main di IPOS kan Pak ya? Dipimpin IPOS, kemudian didirik ke PSK, masuk ke PSK, jalan lagi ke seleksi Semen Padang. Prestasi Bapak, salah satu prestasi terbaik Bapak apa Pak di sepak bola? Iya. Ya kalau saya mengingat dulu saya juga ketika sekolah ada kompetisi antar pelajar, ada antar sekolah. Kemudian ya juga saya pernah pemain terbaik pelajar. Pemain terbaik ya, Pak ya? Ya kan itu ketika itu. Motivasi nih Pak. Ya. Ini motivasi ketika ada kompetisi antar SMA 10 itu saya juga pernah predikat sebagai pemain terbaik gitu. Pemain terbaik. Ketika itu kan. Posisi Bapak apa di main bola Pak? Saya posisi boleh dikatakan bisa semua selain dari penjaga gawang. Penjaga gawang. Tapi suatu spesialis itu ya kalau sekarang apa namanya ini playmaker Playmaker. midfielder ya, di operasi di lapangan tengah bertitik berat, bisa menyerang, bisa Bertahan. bertahan. Berarti Bapak lebih, kalau dulu bisa kita contohkan gelandang box to box mirip N'Golo Kante Chelsea, gelandang box to box. Iya. Pemutus serangan dan pemulai serangan. Iya. Jadi Bapak mau posisi di situ ya? Iya, saya lihat ada situasi lawan dulu. Oh, lawan dulu ya Pak ya. Kalau lawan tekanan kuat, saya titik berat ke bertahan. Detik Anda bertahan. Kalau kita
mengejar kemenangan kan saya bertitik berat ke dukung serangan. Dukung serangan ya, Pak. Iya. Siapa lawan terberat, Pak? Waktu zaman Bapak? Oh, kalau untuk di Kabupaten Kerinci Iya, di dulu, Kabupaten Kerinci. dulu terkenal ada apa nama ini kita sahabat tetangga kita, ya. Ada PSPT, ada Merpati, Merpati Hyang ada ya? PSS Sula, ada Kemantan, kemudian juga di kota Sungai Penuh, pasar Sungai Penuh ini ada Cendrawasih, ada IP3. IP3. Nah, kemudian itulah bebuyutan. Itu Kita ya? dan Pondok Tinggi PSPT itu bebuyutan istilah itu. Sepak bola klasik nasional ada Persija PSMS. Nah, kalau IPOS berhadapan dengan PSPT itu laga klasik. Persija Persib. Laga klasik. Persija PSMS. PSMS. Nah, itu kira-kira Laga klasik ya, Pak ya? laga klasik PSMS dan hampir diakhiri baku hantam. Setiap bertanding tuh hampir dikirim baku hantam ya? Hampir, tapi tidak semua. Tapi itu persoalan dalam lapangan. Oh, di luar lapangan. Akhirnya kita bersahabat. Di luar lapangan tetap bersahabat kan, Pak? Iya. Jadi dari dulu kompetisi memang berjalan, Pak ya? Berjalan, kompetisi itu berjalan, sistematis, teratur. Kemudian di situlah, ya sekarang situasi dan kondisinya sudah berbeda. Artinya tumbuhnya sepak bola, tumbuhnya perkembangan, tumbuhnya para pemain, kemudian apa namanya perkembangan usia dini dan lainnya, klub semakin tumbuh seperti cendawan, para pemain tumbuh seperti cendawan. Artinya ya sudah banyak kabupaten, apalagi kita sudah dua daerah otonom, PS Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Nah, makanya kalau dulu itu mungkin ada 8 besar dan 12 besar, terbatas dan seluruh dan pusatnya di Kota Sungai Penuh. Pusatnya di Kota Sungai Penuh. Ya, Lapangan Merdeka. Berarti dulu memang kompetisinya berjalan, Pak, sehingga Berjalan. banyak bakat-bakat pemain-pemain yang bermunculan. Iya. Tapi sekarang saya lihat di Sungai Penuh belum ada kompetisi, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya mudah-mudahan ya kita lihat Kota Sungai Penuh ini ya dengan kepengurusan pemerintahan yang baru juga kita mengharapkan. Iya, betul, kita mengharapkan. Karena kenapa? Olahraga adalah integral dari pembangunan bangsa dan negara seutuhnya. Olahraga adalah integral Di bagian dari pembangunan bangsa. Kalau kita daerah Kota Sungai, pembangunan secara komprehensif. Ih, benar. Tidak lepas pembangunan olahraga untuk membangun pembangunan seutuhnya. Walaupun titik beratnya ada apa namanya ini infrastruktur, Benar-benar. sumber daya alam lainnya, olahraga adalah integral dari komprehensif tersebut. Jadi memang Bapak bilang tadi olahraga integral dari pembangunan daerah gitu kan. Mudah-mudahan ada perbaikan gitu kan. Karena kita ingin sepak bola khususnya di Kota Sungai Penuh bisa berprestasi ya, Pak ya. Harapan Bapak seperti itu juga kan? Iya. Bapak juga pernah menjadi pengurus salah satu PSSI ya, Pak ya? Pernah jadi pengurus PSSI ya, Pak ya? Ya, PS Kerinci, PSSI Kerinci. Apa yang perlu diperbaiki supaya kita bisa berprestasi ke depannya, Pak? Tadi saya bilang bahwa olahraga adalah bagian integral dari pembangunan bangsa secara komprehensif. Walaupun nanti skala prioritas, ada infrastruktur atau lainnya, pembangunan sumber daya dan lainnya, pendidikan, agama dan ini, olahraga adalah integral dari pembangunan bangsa secara komprehensif. Begitu pula kita tarik di sisi kedaerahan. Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi adalah integral dari pembangunan di Kota Sungai Penuh. Kalau kita tarik sisi di kota. Nah, kemudian tentu harapan. Semua kita yakin juga lah, kita yakin bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini kan bisa apa namanya, kita sudah lihat sudah cukup berkembang, sudah mengikuti kompetisi Liga 3, sudah mengikuti Gubernur Cup kemarin, sudah mengikuti apa Suratin, Usia Dini dan lainnya, sudah bersyukur kita, walaupun hasilnya masih belum masih kita harapkan, masih berproses gitu, masih berproses. Ya kita yakinlah ke depan pembenahan daripada kepengurusan, kemudian sistematis dari roda kompetisi bisa berjalan.
yang kita yakin ke depan baik. Kita sudah melihat sudah cukup baik, walaupun belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Benar. Karena tadi harus pemerintah, baik itu pemerintah secara nasional, provinsi, kemudian daerah, Iya. ya, itu tadi adalah bagian integral dari pembangunan secara komprehensif. Oke. Saya menarik tadi Pak, Bapak dari sepak bola, kemudian di usia 21 Bapak memilih untuk berkarir sebagai ASN, sekarang sebutannya ASN Pak ya. Pertama kali Bapak masuk APDN apa IPDN dulu Pak namanya Pak? APDN Academy. APDN itu ikut seleksi atau memang dari jalur prestasi Pak? Oh, ada ikut seleksi. Ikut seleksi ya Pak? Ikut tes. Ikut tes. Yang saya bilang tadi lebih kurang 500 orang. 500 orang? Yang ikut tes. Di Provinsi Jambi? Ya. Ikut tes. Terjaring 50 orang. Ya. Dari Kabupaten Kerinci itu banyak nggak Pak yang diterima? Ya kebetulan itu saya sendiri. Oh, Bapak sendiri ya? Saya sendiri. Kemudian ada itu mantan sekda. Tapi dia pendaftaran di Merangin, Bangko. Oh, Merangin. Nah, kalau dari Kabupaten Kerinci, angkatan ke-12 itu saya sendiri. Angkatan ke-12 Bapak sendiri? Ya, orang Kerinci ada, itu Aprizal, beliau jabatan terakhir sekda kabupaten, itu pendaftarannya di Merangin. Di Merangin. Ya. Jadi Bapak, tahun berapa tuh Pak, kalau boleh tahu? 1983. 83 Bapak masuk di APDN, Ya, keluarnya tahun 86. 86. Itu ditempatkan di mana Pak? Jadi program dulu, kalau sekarang kan IPDN, IPDN. STPDN, IPDN. Kalau dulu APDN, itu programnya Diploma 3. Diploma 3. Jadi sarjana muda. Heeh. Nah, kemudian penempatan awal, setelah selesai dari pendidikan APDN, saya ditempatkan kembali ke Kabupaten Kerinci. Kembali ke daerah. Ya, kemudian ditempatkan di Kecamatan Danau Kerinci ketika itu. Danau Kerinci. Karir birokrat Bapak juga sebentar, sangat bagus Pak, sangat bagus, saya luar biasa loh. Jadi camat di mana dulu Pak kalau saya tahu Pak? Ya kalau camat ketika itu kita belum dua daerah otonom. Ya masih Satu Kabupaten Kerinci. Ya. Kabupaten Kerinci secara keseluruhan. Iya. Jadi ada 11 kecamatan waktu itu. Saya diangkat jadi camat pertama adalah Camat Kayu Aro. Camat Kayu Aro. Yang sebelumnya, sebelum jadi camat, kemudian sekretaris kecamatan. Sekcam. Sekcam. Itu sekarang ya. Kalau dulu namanya Sekwilcam. Sekwilcam. Sekretaris wilayah kecamatan. Setelah saya memiliki, ya era waktu itu tentunya rezim yang berbeda. Iya benar, rezim berbeda. Rezim Orde Baru. Orde Baru. Ketika itu. Tentunya prosesnya itu melalui suatu mekanisme. Camat dulu dites, istrinya dites, mampu enggak? Maksudnya Pak, tes gimana tuh Pak? Dites di kabupaten tempat atau dites di provinsi? Di provinsi. Di provinsi. Kewenangan gubernur. Oh jadi yang memilih camat itu gubernur dulu? Gubernur, usulan bupati. Oh diusulkan oleh bupati? Dites dulu. Dites dulu? Istrinya bisa baca tulis enggak? Oh gitu? Iya. Wah susah ya seleksi dulu ya Pak ya? Kalau Tuhan enggak ya kan? Jadi memang itu Jadi ya Pak? bisa, ya. Seleksi. Dites, Ah, bisa. Kan tugas pokok camat ada 3. apa tuh Pak? Pemerintahan, mengkoordinir pemerintahan, mengkoordinir pembangunan, dan persoalan mengkoordinir kemasyarakatan secara menyeluruh. Berarti sudah teruji gitu, kalau tes sudah Iya, dites dulu ini, kemudian dasar jabatan terakhirnya apa, dia sudah pernah sekretaris kecamatan, kemudian dites oleh tim dites yang oleh dipimpin langsung oleh gubernur waktu itu. itu pada zaman Orde Baru dulu Pak ya? Pada zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Nah, Baru. kemudian kelayakan baru diterbitkan SK, baru bisa ditempatkan oleh kita ditempatkan di mana sesuai dengan usulan itu. Jadi memang jauh berbeda tuh Pak ya? Pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan yang demokrasi sekarang. Ya mekanismenya berbeda. Itu saja lah yang berbeda mungkin. Ya namanya sekarang kita sudah pemerintahan reformasi. Reformasi ini ada beberapa perubahan. Ya. Perubahan, tuntutan perubahan, amandemen ke Undang-Undang Dasar. Kita ingat agenda reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian otonomi daerah yang seluas-luasnya. Iya. Kemudian bebaskan KKN.
kemudian hak asasi manusia. Ada beberapa agenda yang harus kita ikuti, kita sesuai dengan kondisi di era reformasi di pemerintah. Kita balik ke sejarah aja lah Pak. Bapak ikut nggak memprakarsai mekarnya Kota Sumur Kabupaten Kerinci? Ya, memperkersai artinya ikut mendukung, serta artinya ketika itu saya masih bertugas di Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci. Dan mengurus sampai ke Jakarta. Kemudian mengikut yang itu dimotori oleh Bapak almarhum Pak Bupati Haji Posisiin. Nah, kemudian juga sampai terakhir pengumuman itu saya ikut. Tahun berapa tuh Pak? 98. 2008. Ya. 2008. 2008. 2008 pengumuman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 adalah pemekaran daerah dalam wilayah Republik Indonesia termasuk Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh. Ya. Berarti di tahun 2008 Kota Sungai Penuh disetujui untuk dimekarkan Ya. gitu ya. Dibaca undang-undang. Saya waktu pembacaan itu saya ikut. Bapak ikut di situ? Ya Pak Bupati almarhum. Ah. Ada Pak Maihadi, ada Pak Sekda Alpian, saya sendiri ikut paripurna pengumuman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 itu adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah karena kemarin Pak ya, di tahun kemarin tuh sempat isunya, ini isu nih Pak, isu yang berkembang di masyarakat, Kota Sungai Penuh tidak usah namanya Kota Sungai Penuh, tapi jadikan namanya Kota Kerinci supaya ikut nama induknya Kabupaten Kerinci. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, saya rasa itu kita kembali merevisi undang-undang. Merevisi undang-undang artinya perjalanannya itu kan tidak. Ya, merevisi Undang-Undang Nomor 25 tadi. Mungkin satu proses ya, karena saya rasa lebih Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, nampaklah dua perbedaan. Saya rasa bagus juga, tetapi kita mau proses lagi mulai dari nol. Susah lagi prosesnya kan? Susah lagi. Berarti biarlah nama Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci gitu ya Pak? Iya. Untuk apa diubah gitu? Karena isunya berkembang kemarin sempat jadi hot news lah, gosip terpanas untuk nama Kota Sungai Penuh, udahlah jadi Kota Kerinci supaya ikut nama induknya Kabupaten Kerinci. Karena ada induknya Muaro Jambi, Kota Jambi, pemekaran di situ Pak, orang ambil contohnya. Jadi menurut Bapak ya udah. Jambi itu antara Batanghari dengan dua daerah yang mekar. Yang mekar gitu kan. Susah nggak Pak waktu pemekaran daerah dulu? Lama nggak prosesnya Pak? Ya relatif lah gitu. Kemudian kita semua didukung, pemerintahnya, eksekutif, legislatif, untuk masyarakat, perjuangan ke sana. Ya tentunya waktu itu belum moratorium. Belum moratorium ya. Moratorium, maka dengan kekuatan kita yang tujuannya tidak lain pemekaran itu intinya adalah bukan apa, percepatan dari pembangunan. Itu tujuannya. Jadi tujuan kita percepatan pembangunan Ya, daerah gitu kan Pak? Di satu sisi pandangan politis bisa bagi-bagi. Berbeda-beda boleh lah gitu kan. Tapi yang jelas secara objektif adalah percepatan pembangunan. Benar, Pak. Saya setuju itu, Pak. Percepatan pembangunan. Jadi karir Bapak dari Sekcam Camat tadi, Bapak akhirnya hijrah ke Jambi di tahun 2011 2010 tuh, Pak. Hijrah ke Jambi. Sekitar 2011. Kenapa hijrah ke Jambi, Pak? Ya, hijrah ke Jambi mungkin sudah boleh dikatakan puluhan tahun, bisa dikatakan sudah camat, sudah kabak, sudah sekretaris dinas, kepala dinas, kepala dinas pasar, kepala dinas olahraga. Satu kesempatan saya coba adalah suatu, kalau istilah Nabi dulu kan ada hijrah. Hijrah lah, pindah ke provinsi. Mungkin saya bisa berkembang lagi, itu lebih baik gitu loh. Berkembang lagi. Berarti Bapak pindah hijrah dari itu ingin berkembang lagi. Iya. Ingin berkembang lagi. Kabupaten ke provinsi lah gitu kan. Oh. Ini kita out of context sedikit, Pak. Bapak yang mendekat dengan mantan Gubernur Jambi, Bapak Hasan Basri Agus. Iya, iya. Artinya begini, dia adalah senior saya. Senior. Ya. Berarti beliau duluan masuk APDN daripada Bapak? Saya masuk APDN tingkat 1, kemudian beliau tingkat 3. Beliau tingkat 3. Nah, beliau tingkat 3,
kemudian tingkat 3 itu membimbing adik-adiknya yang tingkat 2, tingkat 1. Oh, Nah, maka saya adalah bimbingan beliau. Bimbingan Masuk, beliau. apa nama istilah kalau dalam sekarang ada mentor, mentor. ada pengasuhan. Ah, ah. Kemudian saya ya ikut bimbing secara menyeluruh. Bimbingan kedisiplinan, bimbingan materi lainnya. Makanya Karena karena di Sungai Penuh, kalau orang berbicara HBA, Pak HBA, orang akan bicara Pak Hartono. Karena begitu dekat hubungan Bapak dengan beliau kan. Sangat-sangat dekat gitu kan. iya, iya. Kita bicarain dulu Pak. Off mantik tadi Pak HBA. Pak BA pernah jadi gubernur di tahun 2010-2015. Bapak juga artinya Bapak kan hijrah ke situ ketika masa kepemimpinan beliau gitu kan. Masa kepemimpinan beliau mengusung jargon Jambi Emas. Akhirnya memang berhasil sih. Saya bangga loh Pak. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, nomor 2 di Indonesia waktu itu. Setelah beliau tidak terpilih lagi, Bapak masih berhubungan nggak? Masih tetap berhubungan? Oh ya begini. Jadi ada apa namanya satu filosofi Iya. bahwa jabatan, amanah Mm-mm. itu suatu ketika akan berakhir. Benar. Ketika akan berakhir. Kapan? Baik itu jabatan, amanah lainnya. Kalau tadi Adinda menanyakan pada saya apakah masih ada hubungan, hablum minan nas. Hablum minan nas. Ada hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minan nas itu ya mungkin sampai akhir hayat lah. Hubungan saya dengan beliau antara adik dan kakak ya tidak terputus, ya komunikasi ada. Hubungan kedinasan gubernur dengan kepala dinas tidak ada lagi. Jadi ya tidak terputus gitu. Maksudnya bukan seperti itu, masih berhubungan artian Bapak masih membantu beliau memberikan ide-ide. Kebetulan sebentar lagi kunjungan beliau ke Sungai Penuh kalau nggak salah gitu. Ya saya sering menemui beliau. Sering menemui beliau Baik di Jambi, baik kadangkala hari baik, bulan baik, Idul Fitri, walaupun sudah beberapa Idul Fitri, terus selalu silaturahmi. Sering bertukar ide nggak Pak? Ya. Sering bertukar ide? Ya, walaupun secara detail sekarang beliau sudah di Jakarta. Di Jakarta tetap mendukung program-program DPR RI. Beliau selaku anggota DPR RI di Dapil Provinsi Jambi, kita tetap mendukung. Nah, itu hubungan kedinasan. Kan? Kemudian hubungan kekeluargaan tadi saya tidak terputus. Ke Jambi kadang saya menemui anak, adik dan situ. Berarti beliau memang mentor Bapak ya? Iya. Mentor Bapak, senior Bapak gitu ya? Karena tadi terjalin suatu hubungan ketika ya puluhan tahun yang lalu. Karena sesuai dengan filosofi agama kan, filosofi agama hablum minan nas jangan diputuskan. Walaupun kita tidak atasan dan bawah lagi, saya sudah pernah bekti, beliau sudah menjadi anggota Dewan Republik Indonesia. Itu tidak terputus. Ya kadang kesibukan lah masing-masing kan. Saya sibuk di sini, beliau sibuk. So itu tetap berkomunikasi. Saya ingin bicara politik dengan Bapak, karena Bapak yang saya tahu ya, setahu saya, korek kalau saya salah gitu. Setiap memasuki namanya tahun politik artinya pemilihan kepala daerah, para kompetitor ataupun calon kepala daerah pasti suwon ke tempat Bapak atau bertamu ke tempat Bapak, ingin bertemu dengan Bapak. Hampir seluruhnya dari tahun 2010 kan Pak. Saya ingat 2010 orang pasti cari Bapak. Bapak punya brand. Bapak punya brand di situ, punya nilai jual di situ. Bapak punya niatan nggak untuk maju di tahun 2024? Gini Adinda, Tony, bahwa ya semua itu setiap pencalonan datang ke tempat mungkin wajar dan lumrah saya rasa. Karena semua kenal sama kita, itu bersahabat, baik itu calonnya gubernur, bupati, wali kota, karena kita bersahabat mungkin ya, karena setiap ada calon kepala daerah ataupun ya tentu mencari teman, mencari mungkin bisa pendapat atau lain. Ya dukung mendukung mungkin lain persoalan.
Karena Bapak Nah, sudah dianggap tokoh gitu. Ya relatif lah kira-kira begitulah, relatif lah. Relatif Sudah dianggap lah. tokoh Ya. masyarakat. Bapak sudah dianggap tokoh masyarakat di Kota Sungai Penuh, Pak. Berarti memang kalau masuki tahun politik apa di tahun 2024 pasti Bapak akan dicari lagi tuh. Karena Bapak memang tokoh loh, Pak. Ya mungkin gitu. Nurul Dinda mungkin begitu. Kayak saya pikir objektif aja, mungkin secara relatif lah. Ya kira sahabat banyak lah gitu. Kemudian tadi ditanyakan gimana saya mau maju itu apa nama ada minat. Ya, yang penting saat ini kondisi sehat gitu, masih bisa bermain bola, masih bisa bergaul sama anak muda, masih bisa apa namanya ini bersahabat dengan milenial sekarang, Pak. masih bisa ketawa, masih diberikan kesehatan, lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu Pak ya. itu dulu yang penting. Kalau niat ya kita lihat nanti lah, atau ya keadaan, situasi dan lainnya. Nah, karena dalam kondisi saat ini yang penting adalah kita bisa bersahabat baik dengan anak muda. Penting sahabat sama anak muda, Pak. Wah, penting. Iya, pentingnya itu dalam arti bisa memberi dorongan pada dia. Itu tadi, Pak. Bisa berinteraksi, saling membutuhkan. Benar. Anak-anak muda bisa memberikan semangat pada kita. Kalau kita lembek mungkin Betul. tidur, bapak kayak ini gitu. Enggak? Tidur Bapak kayak. Tidur. Ada ikut saya, kita ikut. Kemudian ya memberikan motivasi dengan apa namanya kepada kita dan semua. Karena satu filosofi yang mengatakan Apa tuh, Pak? bahwa ini ajaran agama kita ya, bahwa sebaik-baiknya manusia itu berguna bagi orang banyak, bagi manusia lain. Bagi manusia lain. Apa yang dapat kita berikan sekecil apapun, sekecil biji zarah. Contoh saja kita mengajak Iya. mereka dari apa namanya kumpul-kumpul, mungkin nanti kalau kumpul akhirnya ngisap lem kata orang anu kan. Ngisap lem. Aku nak mau narkoba lah. Ya. Nah, kita bawa dia. Jadi itu ya. Dia terbawa. Nah, misalnya berguna bagi orang, salah satu ada paku di jalan misalnya. Benar. Kita ambil kan berguna bagi orang. Nanti Motor yang lewat motor, atau mobil lewat. Itulah. Karena Bapak juga saya lihat memang sangat bergaul dengan para milenial sekarang. Sangat-sangat bergaul gitu. Berteman dengan milenial, sudah dianggap anak sendiri. Jiwa mudanya bangkit lagi. Ini baju muda nih, Pak. Bajunya baju muda nih. Baju saya pasca sarjana. Baju pasca sarjana. Iya. Jadi artinya ya kita apa namanya nih, kalau dalam situasi kehidupan dan lainnya ada dua ya. Dalam kehidupan seseorang itu ya. Ada dua kecerdasan. Iya, Pak. Satu, kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan emosional. Ya. Nah, jadi kita sinkronisasi ya. Kalau gitu IQ kita sejauh mana tingginya? Gitu. Sejauh mana tingginya? Apa namanya ini? Tidak bisa kita ukur relatif. Tapi kalau kecerdasan emosional itu termasuk karakter, sikap perilaku. Iya, dalam sikap perilaku ya berinteraksi kepada orang lain ya, termasuk itu salah satu etika, sopan santun. Benar. Ya bagaimana kita menempatkan diri sama anak muda ya anak muda, ketika kita beribadah, ketika kita berbicara konteks masalah pembangunan secara keseluruhan, kita berbicara itu intinya menempatkan diri lah gitu. Tadi sekian panjang perbincangan kita tadi, Pak. Mulai dari olahraga, birokrat. Prestasi terbaik Bapak menurut Bapak secara individu ya, Pak ya? Saya mau tanya dua nih, Pak. Di bidang olahraga dan bidang birokrasi. Oh, jadi prestasi pribadi saya. Prestasi pribadi saya kalau di bidang olahraga dulu ya itu saya pernah pemain terbaik. Kemudian saya mengantarkan IPOS bersama rekan-rekan para senior yang sudah banyak almarhum yang ditakuti di Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci. Iya, kita tidak bohong, boleh tanyakan, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ya. Jadi ini sejarah. Tanya orang yang
dulu. Memang ditakuti. IPOS pada zaman Disegani. Bapak itu disegani dan ditakuti dulu ya. Ditakuti. Ketika IPOS sudah turun memang ditakuti, disegani, bukan kita apa namanya bicara bohong, Sama berprestasi dulu kan. Prestasi. Isi dari tim PS Kerinci itu dia dikatakan 70%. Pemain IPOS. Iya, pemain IPOS. Nah, itu Pak Hartono, Bapak sebagai pemain bola terkenal dengan atau identik dengan nomor 17. Ada filosofinya nggak Pak nomor 17? ya, baik. Jadi begini Dinda Tony, bahwa nomor 17 itu adalah nomor keberuntungan. Nah, kronologisnya, Nah, ini ada kronologisnya nih. kenapa saya pakai nomor 17 dari dulu? Ketika itu saya masih menjadi pemain, mulai menjadi pemain, itu tentunya kita patuh kepada para official. Ofisial ya. Para official ada manajer, ada pelatih, ada asisten pelatih dan lainnya. Nah, ketika awal itu ya dulu pertama pakai baju ya baju apa aja lah ketika masa remaja itu kan. Ketika memasuki pertandingan resmi waktu pembagian baju ya. Artinya begini. Mulai dari nomor 1 kiper, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya kok sampai nomor 11 saya juga belum dapat bilang ya. Nah, akhirnya diberikan yang ke-17. Waktu itu pemain 18. Jadi nomor 2 terakhir. Nomor 2 terakhir dari pembagian baju. Nah, saya pakai baju nomor 17 itu. Nah, nyatanya dalam itu berkembang memberi suatu keberkahan. Atau saya mungkin ada satu apa istilahnya itu mitos atau apa percaya nomor 17 ini. Ya, mungkin enggak juga karena kenapa? Angka itu semuanya sama. 1 2 0 sampai 9 itu sama. Kok saya dikasih 17? Nah, ketika 17 ini membawa keberuntungan, saya bermain cemerlang dan itu saya enggak mau ganti lagi cuma 17. Itu tetap nomor 17 ya? Tetaplah nomor 17. Dari awal karir sampai sekarang sampai saya sekarang pakai masih 17. Saya beli baju juga untuk sendiri nomor 17, buat baju sendiri nomor 17. Nah, itulah filosofi. Identik ya, Pak ya? Ya, apa namanya kronologisnya begitu. Udah jadi identitas sebagai nomor 17 Nomor kalau di 17. lapangan nomor 17 Pak Hartono. Begitu mungkin lah begitulah kira-kira. Orang kenal sekarang kan Cristiano Ronaldo nomor 7, Ya. Lionel Messi nomor 10. Kalau Pak Hartono nomor 17. Maradona 10. Maradona 10. Kan, ya. Sekarang ada Pratama Arhan Pratama kan, Arhan. gitu kan? 11, 12 mana dikasih kan. Nah, mungkin membawa keberuntungan semua. Yang Bapak anggap dulu ini nomor 2 terakhir justru menjadi keberkahan. Bapak jadi pemain terbaik malah. Nah, begitu mungkin ya. Kira-kira begitu. Kita bicara tadi Pak, bicara masalah prestasi Bapak di birokrasi sudah tadi camat teladan. Sebagai pemain terbaik di bidang olahraga juga sudah sebagai pemain terbaik. Bapak juga saya dengar cerita Bapak juga aktif sebagai pengurus PSSI Kabupaten Kerinci dulu Pak ya? Ya. Pernah mengantarkan prestasi di tahun 2004, 2006, 2008. Khususnya sepak bola Pak. Ya. Kemudian saya menerima amanah ketika itu ya. Amanah menjadi pengurus PS Kerinci. PSSI Kerinci sebagai ketua umum. Ketua umum berikan amanah yang lebih kurang 10 tahun saya embankan. 10 tahun saya embankan sampai saya pindah tugas ke Jambi, ke provinsi. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun itu, ya tentu amanah itu saya laksanakan lah insya Allah dalam hal ya tidak berlebihan lah gitu. Saya laksanakan dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, di samping tugas-tugas pokok saya sebagai birokrat, ya, pejabat struktural ketika itu, kepala dinas. Mulai dari camat saya dulu sudah memegang ketua sepak bola. Nah, tentu filosofinya katakanlah di mana anunya suksesnya itu, apa yang sukses yang relatif itu kan. Nah, saya melaksanakan tugas itu dengan ikhlas lah gitu. Saya tembankan karena saya juga hobi. Ya, senang saya laksanakan. Ya, kalau bilang baik kan juga banyak orang yang baik dan hebat dan
dapat mengantarkan prestasi Kerinci itu, ya katakanlah sebagai kiblat sepak bola di Provinsi Jambi ini. Kiblat sepak bola Provinsi Ya, Jambi. antara lain Suratin pernah ke tingkat nasional, kemudian event tahunan Porprov 3 kali berturut-turut, Emas. 2004 medali emas, 2004 di Jambi, kemudian 2006 di Kerinci sendiri, kemudian 2008 di Muara Bungo, di Kabupaten Bungo. Nah, kemudian kita berturut-turut meraih emas. Jadi artinya saya laksanakanlah dengan itu. Kemudian saya pantau secara langsung. Baju apa Kemudian- tuh? Pantau langsung. Saya pantau secara langsung. Saya melihat ofisial yang sudah ditunjuk, bekerjalah secara objektif. Tentu selaku manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan, kelebihan, kekurangan kita. Tapi laksanakanlah secara objektif. Misalnya pemilihan pemain. Kalau kita boleh bawa pemain luar, pemain asing, kita bawa. Kalau tidak boleh, ya kita pilih pemain kita yang berkualitas, standar, kan begitu. Kemudian juga tentunya tidak lepas dari dukungan secara keseluruhan, baik itu pemerintah, lainnya, dukungan dana dan lainnya, tidak terlepas dari semua unsur-unsur yang mendukung. Jadi terakhir Sungai Penuh Kerinci berprestasi tahun 2008. 2008 itu adalah Porprov. Porprov. Porprov terakhir, karena Porprov itu 2 kali setahun ya, Iya, 2 kali 2 kali setahun. Jadi itu medali emas kita sepak bola berturut-turut 3 kali itu. Hat-trick ya, Pak? Hat-trick ya. Hat-trick 2004, 2006, dan 2008. Nah, kemudian juga kita melaksanakan uji cobanya itu ke Jawa Barat waktu itu. Uji coba ke Jawa Barat. Di Jawa Barat, daerah Kuningan, Bandung, Bogor, dan sentral terakhirnya di Bogor waktu itu. Jadi memang uji coba dengan tim-tim di Itu tim liga utama waktu itu. Persikabo. Iya. Persikabo. Persib. Persikabo masih masuk di liga sekarang ini Liga 1. Liga kan 1. Dulu Liga Indonesia Liga 1 Indonesia. ya. Liga utama loh ya. Iya. Persikabo, daerah Kuningan yang masuk divisi 1, divisi utama dulu kan. Kemudian di Bandung beberapa klub kita hadapi. Nah, ya merupakan satu proses yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang objektif. Panjang prosesnya. Kalau ingin prestasi memang panjang prosesnya kan, Pak ya. Kalau kemudian untuk Bapak berani bawa latihan keluar sampai ke Jawa Barat itu untuk uji mental juga, Kerinci sejauh mana mentalnya? Iya, sejauh mana mentalnya itu pemain luar, ada pemain Brazil, Iya. ada dari Uruguay yang lawannya, dari pemain-pemain asing yang Persikabo. Walaupun disikat habis kita waktu itu, tapi itulah kita kemampuan Menguji tadi kan, Pak ya. Sehingga pada waktu dan giliran yang sebenarnya di Jambi ya mereka tidak sanggup lagi. Begitu jangkung pemain-pemain asing, pemain dari Afrika, dan itu dihadapi semuanya itu bukan omong kosong, ada buktinya. Buktinya kita berprestasi kan, Pak? Ya buktinya saya bicara ini bukan mana uji coba itu bohong-bohong, tidak ada. Ada itu gambarnya ada mungkin. Dari hasil uji coba yang jauh keluar daerah, kita mampu berprestasi kan, Pak? Ya. Kita mampu berprestasi. Itu salah satu prestasi beliau. Kita berharap ke depannya juga seperti ini. Karena, Pak ya, Ya. kita berharap berprestasi khususnya sepak bola Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Pak. Ya bisa, saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Dan kita lihat potensi-potensi daripada kepengurusan, pemain, itu Kerinci dan Sungai Penuh, insya Allah bisa berprestasi lebih baik. Karena Sungai Penuh dengan Kerinci punya banyak potensi untuk pemain bolanya, Pak ya. Iya. Dengan Bapak. Iyalah, itu kalau di Provinsi Jambi ini, itulah sumbernya. Kiblat sepak bola tadi, Pak. Kiblat sepak bola tadi, istilah itu kiblat kan. Kiblat. Sepak bola. Kemudian sumber-sumber sumber daya SDM sepak bola itu sendiri tidak terlepas dari Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh. Perlu banyak perbaikan kan, Pak. Ya. Level manajemennya perlu banyak perbaikan. Perlu perbaikan, keikhlasan dan lainnya. Keikhlasan tadi, Pak. Keikhlasan, tanggung jawab, dan objektivitas Objektif. dalam merekrut para pemain untuk standar-standar di level-level yang akan kita bawa. Saya yakin bisa. Sekarang pemain sudah banyak bertumbuhan, tumbuh pemain-pemain hebat.
kemudian dukungan dari pemerintahnya cukup baik, kemudian dukungan masyarakatnya. Kita sudah punya stadion standar untuk liga yang kita punya sekarang ini. Itu di Stadion KONI Tanah Kampung sudah punya standar itu. Kita berharap bisa mengulang lagi prestasi di tahun 2008. Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci bisa mendulang emas di tingkat kejuaraan daerah. Daerah dulu ya Pak ya, kita bicara daerah dulu ya. Ya. Kejuaraan daerah dulu. Jadi kuncinya satu, ikhlas, tanggung jawab untuk level manajemen, profesional juga Pak ya? Profesional, objektivitas dan lainnya. Objektivitas. Jadi agenda sepak bola ini ada agenda nasional, ada agenda daerah seperti Porprov, kemudian Gubernurka, itu agenda daerah kita ya. Kemudian ada agenda PSSI. Nah, kita harapkan bisa PSSI ini berkelanjutan ke tingkat nasional, gitu, tahapan-tahapannya. Nah kemudian Porprov juga ini ada kaitannya dengan PON kan, PON nasional. Nah, mudah-mudahan kita saya yakinlah untuk kita Sungai Penuh dan Kerinci bisa. Yakin. Bapak yakin? Insyaallah. Sangat yakin kan Pak ya? Karena kita punya potensi tadi. Kita punya potensi. Kemudian tadi Dinda untuk prestasi saya di birokrasi. Relatif juga lah namanya. Artinya bisa saya bilangkan saya pernah mendapatkan predikat camat teladan Provinsi Jambi. Karena penilaian camat teladan itu juga objektif, ya. Tidak diberikan, tidak dibeli, tidak asal-asalan kan? Salah-salah, tidak kaleng-kaleng juga kan. Artinya gini, dinilai dari mana bisa dia berprestasi. Ada 3 indikator tadi. Oh, pas untuk camat prestasi tadi. Kan tadi Dinda nanya saya apa prestasi. Nah, itulah saya ingat. Ada indikator camat teladan. Pertama, bagaimana dia melaksanakan roda pemerintahan. Mengkoordinir roda pemerintahan sinkron dengan provinsi, mulai dari pusat, provinsi, dan misalkan roda pemerintahan di level kecamatan. Bagaimana dia bisa mengkoordinir pembangunan yang sinkron dari atas ke bawah. Kemudian bagaimana persoalan kemasyarakatan. Persoalan kemasyarakatan banyak sekali, sosial kemasyarakatan. Dapatkah dia memberikan kontribusi terhadap bagaimana dukungan kepada tokoh masyarakat, dari tokoh masyarakat, bagaimana dia ikut mengkoordinir pembangunan, dukungan, partisipasi. Iya, partisipasi. Nah, kadang ketika itu waktu camat, sudahlah camatnya apa? Berarti tidak ada partisipasi, tidak ada simpati, tidak ada itu. Itulah kira-kiranya. Jadi indikator-indikator itu sudah terpenuhi. Dari segudang prestasi Bapak baik di dunia olahraga, tadi sebut sepak bola, kemudian di birokrasi, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk milenial, Pak? Ya itu tadi. Mudah-mudahan kita harapkan karena generasi muda ini penerus daripada pembangunan secara menyeluruh komprehensif tadi. Ya, tentunya pada anak-anak muda kita ini di samping tekun belajar, kemudian juga ada suatu pokok, ada suatu kalau istilah sekarang ada ekstrakurikuler sebagai pendukung. Ya, mereka bisa sehat, gitu kan, yang jelas bisa sehat, bisa memberikan kontribusi nantinya. Kemudian juga ya kita mendorong supaya kenakalan remaja kan, artinya kenakalan remaja ini secara menyeluruh itu kan banyak sekali. Nah itu, kemudian kreatif daripada anak-anak muda ini. Nah, itu kita harapkan ya. Ya silakan bekerja, pekerja pemerintah, pekerja swasta dan lainnya. Yang penting mereka kelak bisa mendiri. Kelak bisa mandiri. Nah, kelak bisa mendiri dan bisa menata kehidupan yang lebih layak. Itu harapan saya. Itu harapan Bapak. Harapan Bapak pribadi ya. Iya. Supaya udahlah jauhilah yang namanya narkoba tadi, kenakalan remaja. Ayo olahraga nih. Pak Hartono sudah ngasih contoh di usia beliau sekarang, beliau masih semangat untuk berolahraga. Ya kan, Pak? Masih semangat gitu. Semangat dalam arti menatap kebugaran, bergembira bersama anak muda,
Kemudian ya apa namanya pecandu udah gue tendangan tua boleh gue. Tendangan tadi Pak. Bapak kenal tendangan apa dulu Pak? Bola mati. Tendangan bebas. Iya. Tendangan bisa dan bola gulir bisa. Bola gulir bisa. Ya ketika itu. Ini ada pertanyaan dari tim kreatif kita Pak. Ini kreatif kita kan teman yang banyak milenial ke rumah Bapak juga nih. Orang pada penasaran loh. Bapak sekarang katanya mulai aktif di politik loh Pak. Kemarin saya pernah lihat foto Bapak pakai jaket kuning. Tapi sekarang berubah lagi jaket biru Pak. Kenapa bisa berubah Pak? Iya. Apa namanya ini tentu setelah saya pernah bakti melaksanakan tugas sebagai birokrat. Kemudian ya mungkin ketika itu ya saya ikut Munas Golkar. Munas Golkar. Kemudian tadi Dinda bilang saya sudah tukar baju biru lagi. Tukar baju lagi. Politik ini dinamis lah kan gitu kan. Suatu dinamika. Ya, mana nantinya bagaimana itu yang jelas kita ikhlas lah yang jelas. Suatu ikhlas mengikuti kegiatan dan tidak merusak suatu sistem, merusak individu, merusak apa namanya, merusak segala secara kelompok. Kalau perubahan-perubahan itu ya namanya politis ya dinamis. Ya, bisa berubahnya. Berarti Anda bisa bilang saya enggak ada ketetapan, wajar-wajar aja lah. Politik kan dinamis. Dinamis. Berarti dari jaket kuning ke jaket biru. Biru, ada yang ke jaket belang juga kan banyak kan. Jaket merah. Punya niatan 2024 ya Pak? Kalau niatan, saya sudah bilang tadi. Biar proses tadi ya? Iya, satu proses. Karena yang penting saat ini kita diberikan kondisi dan situasi kesehatan dan kebahagiaan, kemudian ketenangan. Itu relatif. Banyak harta. Belum tentu bahagia kan? Belum tentu. Nggak bisa nendang bola sama anak muda. Kemudian titik bahagia di mana? Kebahagiaan yang relatif. Saya alhamdulillah ya mungkin juga apa namanya ini katakan baik itu tidak, katakan hebat itu tidak. Tapi saya tidak pernah suatu persoalan ke ranah hukum. Belum pernah. Selama saya di birokrat. Tidak pernah sampai saya purna bakti. Ada. Uang apa ada? Uang nggak ada aja. Karena Bapak tadi Bapak emang teladan dah. Gak salah orang bilang Bapak jadi camat teladan. Bapak emang teladan. Clear, bersih semuanya Pak. Bapak emang teladan orangnya. Bapak saya bisa katakan Bapak tadi pertama saya katakan Bapak legend. Saya anggap Bapak legend. Kemudian Bapak merupakan tokoh masyarakat. Bapak emang teladan sekarang Pak. Ya kalau teladan, saya juga kembali sebagai kodrat manusia. Ya. Kodrat manusia itu sejauh mana apa namanya penilaian satu keteladanan itu sejauh mana. Yang jelas relatif kan. Ya, relatif. Yang jelas saya tidak pernah dijerat hukum. Alhamdulillah disenangi. Ya memang namanya manusia kan. Ada yang itu. Tetapi standarisasi ya, mungkin Anda sendirilah dan kawan-kawan nilai lah. Kalau saya menilai diri sendiri, memuji diri sendiri. Suatu hal yang tidak boleh memuji diri sendiri. Ketika seseorang memuji diri sendiri, maka diri sendiri adalah suatu untuk menutupi kelemahannya. Benar, Pak. Itu. Jadi saya terima kasih pada Dinda bahwa saya dikategorikan teladan, ya, teladan, namun itu relatif. Tetapi ya apa di karir sepak bola, olahraga sepak bola, sekarang tadi dikatakan legend, saya tidak tahu juga standar legend itu. Legend kayak Maradona loh Pak, Bapak sudah punya prestasi, namanya udah terkenal di mana-mana, khususnya di bidang olahraga sepak bola. Itu dianggap legend. Dia sudah mendunia. Kalau apa udah legend di Kota Sigebunan Kabupaten Kerinci nih Pak. Ini rekan Bapak juga nih, legend Bapak nih. Makasih Pak ya, udah datang ke sini Pak. Terima kasih sama-sama. Oke, Kat.